sebenarnya juru bicaranya Pak Nanang. Nah, kebetulan ada tugas yang mewakili KPN TPLJ dalam rangka penyampaian jawaban Bupati. Dan saya tidak bisa datang karena ada tugas juga. Jadi kami terima saudaraku semuanya di ruang terbuka dalam rangka pemberian layanan terhadap informasi-informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman media terkait dengan hal-hal yang mau ditanyakan. Silakan. Pak, mengenai hasil putusan tadi gimana Pak? Bagaimana? Putusan sidang tadi yang kasus asusila Ajis yang asusila itu Pak? Ya, terkait dengan putusan, putusan itu bisa diakses ya oleh teman-teman di dalam sistem informasi putusan perkara yang ada di website Pengadilan Negeri Kuningan mengenai pertimbangannya apa lengkap di sana. Dan kemudian saya sampaikan bahwa majelis hakim telah menyatakan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif ya. Jadi persetubuhan dan pencabulan. Kemudian dijatuhi pidana selama pidana penjara selama 11 bulan ya. 11 tahun, mohon maaf, 11 tahun. 11 tahun, kemudian dendanya 100 juta ya. Dendanya 100 juta. Kemudian apabila tidak bisa membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Keadaan yang meringankan ya, dari tuntutan 13 tahun ya, karena meringankan usianya sudah 56 tahun. Dari terdakwa usianya sudah 56 tahun, kemudian diharapkan terdakwa bisa memperbaiki, menyesali perbuatannya. Kemudian terhadap upaya dari putusan tersebut masing-masing pihak baik penuntut umum maupun terdakwa pikir-pikir dalam tenggang waktu 7 hari sejak putusan diucapkan. Terus kemudian Pak, ya. ini kan kasus terjadi bulan Februari ya Pak. Nah sekarang kan baru putusan Pak, itu proses jeda itu apa aja sih Pak? Jadi mengenai jadwal persidangan, proses pembuktian dan sebagainya lengkap di dalam jadwal persidangan di dalam sistem informasi putusan perkara. Dalam rangka persidangan tersebut dipimpin oleh majelis hakim untuk membuktikan kebenaran material. Jadi di era sistem pandemi COVID dengan persidangan secara daring, ya, daring terdakwa berada di lapas ya, di lapas, dan oleh karena ini korbannya anak, majelis hakim mengambil sikap untuk pemeriksaan saksi ya, ada di persidangan Pengadilan Negeri Kuningan. Jadi sama berproses dan pada akhirnya dapat dijatuhkan putusan sebagaimana yang telah disampaikan pada teman-teman media. Pak Ketua, putusan sidang kasus ini kan sempat terjadi penundaan ya, beberapa dalam 2 minggu kemarin itu sempat ditunda selama 2 minggu ya. Dan pihak keluarga korban juga sempat merasakan kecewaan pada saat ditunda. Itu alasan dari pihak pengadilan sendiri kenapa sempat mengalami penundaan selama hampir 3 minggu? Ya, kalau dikonfirmasi penundaan itu adalah untuk mempertimbangkan segala sesuatunya yang ada di dalam persidangan. Baik pendapat penuntut umum dalam tuntutannya maupun terdakwa. Terdakwa, jadi semua fakta-fakta itu dipertimbangkan oleh majelis hakim dan dalam pertimbangan itu terangkum di dalam putusan. Sehingga legal reasoning, pertimbangan hukum, alasan kenapa sampai majelis hakim menjatuhkan pidana ya, dari mulai terbukti melakukan tindak pidana, dan alasan selanjutnya adalah mengenai penjatuhan pidana penjara, kemudian juga denda dan pidana kurungan pengganti apabila tidak bisa berdenda. Itu dibutuhkan untuk merumuskan sehingga pertimbangan-pertimbangan itu terangkum secara jelas dalam putusan, karena ketika sudah diputuskan menjadi hak publik ya. Jadi putusan pengadilan kita bukan putusan majelis, menjadi putusan menjadi hak publik, putusan pengadilan, bukan majelis hakim lagi, itu putusan pengadilan dengan pertimbangan-pertimbangan tujuan-tujuan sebagaimana proses peradilan ya. Tadi juga ada pernyataan dari pihak keluarga dan merasa kecewa dengan putusan hari ini yang katanya hanya 11 sedangkan korban itu 2. Nah, mungkin ada dengan kekecewaan pihak keluarga ini, mungkin tanggapan dari pihak pengadilan. Ya, jadi dalam sistem peradilan pidana ya,
due process of law terkait dengan ketentuan hukum acara, kepentingan korban dalam hal ini sudah diwakili oleh penuntut umum. Jadi ketika korban melapor atau terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, dilakukan proses penyidikan sampai penuntutan, ya kan sudah berhenti kewenangan penyidik, penuntut umum sampai persidangan. Jadi korban sudah diwakili kepentingannya oleh penuntut umum. Nah, berdasarkan putusan yang dijatuhkan, baik penuntut umum maupun terdakwa pikir-pikir. Apabila ternyata, ya korban kan diwakili penuntut, apabila ternyata terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuningan, sehingga majelis hakim ternyata pihak penuntut umum tidak terima dengan putusan, bisa mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Demikian pula hak yang sama, terdakwa apabila merasa bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuningan tersebut ternyata berat menurut terdakwa, maka terdakwa memiliki hak yang sama untuk mengajukan upaya hukum banding. Tetapi sebagaimana yang telah rekan-rekan ketahui bersama bahwa pihak dalam hal ini penuntut umum maupun terdakwa pikir-pikir belum mengambil sikap apakah mengajukan upaya hukum banding ataukah tidak. Nah, pikir-pikir itu telah ditentukan sebagaimana ketentuan hukum acara di dalam waktu 7 hari. Apabila dalam tenggang waktu 7 hari sejak putusan diucapkan, baik penuntut umum maupun terdakwa tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan itu telah berkekuatan hukum tetap, sehingga bisa dilaksanakan untuk eksekusi oleh jaksa sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan. Itu berarti dari tuntutan berapa tahun? 13 ya, diputus 11 tahun dengan pertimbangan keadaan yang meringankan tadi ya. Yang memberatkan ya tentu jelas itu menjadi trauma dan sebagainya, tapi mengingat usianya sudah 56 tahun, ya itulah pertimbangan dan diharapkan menyadari kesalahannya. Makanya